Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari mati yang sesaat, yang mana kesempatan ini hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin, yakni untuk mendapatkan ridha Allah, mencari pundi-pundi amal untuk kehidupan akhirat yang kekal, serta senantiasa bertobat atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa yang telah kita lakukan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan kajian subuh Jumat, membahas mengenai masalah fikih. Kemarin kita sudah bahas mengenai udzur sholat, apa-apa saja udzur yang menyebabkan ketika kita meninggalkan sholat itu tidak berdosa, dan juga waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya mengerjakan sholat-sholat sunnah. Kita lanjutkan masuk ke bab syurut wujubis sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi seorang muslim ada kewajiban untuk mengerjakan sholat apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan kalau syarat-syarat ini satu saja syarat tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dikenai kewajiban mengerjakan sholat. Sehingganya kalau dia tidak mengerjakan sholat, ya berarti tidak berdosa karena tidak wajib. Sebagaimana telah kita ketahui, wajib dalam istilah fikih adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dan ketika tidak dikerjakan maka berkonsekuensi adalah mendapatkan dosa atau iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita mengerjakan maka kita mendapatkan pahala. Maka dalam urusan sholat, kewajiban sholat ini hanya dibebankan apabila terpenuhi dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat mengerjakan atau kewajiban sholat ada 6. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Dengan demikian, kalau seorang itu tidak beragama Islam, al-kafiril asli, orang yang kafir asli, benar-benar kafir, tidak muslim, maka tidak ada kewajiban baginya mengerjakan sholat. Wala qada'a alaihi idza aslama, dan kalau ternyata dia masuk ke dalam Islam, kafir selama 20 tahun, 30 tahun, kemudian dia masuk Islam, maka di situ tidak ada kewajiban untuk sholat atau mengqadha. Maksudnya mengqadha semasa dia tidak Islam. Wa amal murtaddu, akan tetapi kalau murtad ini sedikit beda. Sebab murtad itu orang yang sudah mengetahui hukum-hukum Islam sebelumnya, sudah mengetahui kewajiban-kewajiban Islam, maka fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu athna ar-riddatih. Maka wajib baginya mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa dia murtad, kalau memang ternyata nanti dia masuk Islam lagi. Misalnya naudzubillah ya, ada orang Islam kemudian murtad dalam beberapa tahun atau beberapa hari atau beberapa bulan,
kemudian dia kembali ke dalam Islam, maka selama masa murtadnya dia tidak sholat, dia meninggalkan sholat. Ketika dia sudah kembali ke Islam, dia harus mengerjakan sholat. Wadzalika taghlidun alaihi, dan itu adalah hukuman berat yang dibebankan kepada dia. Jadi ini khusus bagi orang yang murtad. Tapi kalau orang yang benar-benar non murtad, sebelumnya memang benar-benar kafir, maka tidak ada kewajiban qadha. Sebab orang yang masuk Islam itu dianggap orang yang bertobat, dan taubatnya dia menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian adalah yang kedua, syarat-syarat wajibnya sholat adalah balik al-bulu. Fala tajibu 'ala as-shabi walau mumayyizan. Maka tidak wajib bagi seorang anak yang belum balik, anak kecil yang belum balik atau sudah besar tapi belum balik, usia SMP misalnya 12 tahun, 13 tahun, walau mumayyizan, meskipun dia sudah tamyiz, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, harusnya bagaimana, itu tetap belum wajib. Dalam artian kalau dia tidak sholat, dia belum dosa. Anak-anak kecil, anak-anak SMP seperti itu, kalau dia meninggalkan sholat, dia belum mendapatkan dosa. Kalau dia memang belum balik. Sebab ketentuan wajibnya sholat itu harus balik. Hanya kemarin kita sudah bahas kewajiban itu dibebankan bagi walinya. Wali itu ya kalau di rumah ya orang tua, kalau di sekolahan ya berarti guru-gurunya, ya kalau di pondok pesantren berarti ya ustadz-ustadz atau kiainya, orang-orang yang mengayomi dia. Nah, itu wajib bagi walinya untuk mengingatkan. Bahkan kemarin sudah kita bahas juga, kalau di lingkungan sih misalnya dia lagi di luar rumah, posisinya lagi di luar rumah, maka kewajiban itu bagi orang-orang soleh dari kalangan orang Islam. Jadi kalau lihat anak-anak yang sudah usianya di atas 7 tahun kok nggak sholat, jadi diingatkan, sebab itu kewajiban, termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian balik itu sendiri ya ada tanda-tandanya, ditandai dengan 3 hal. Pertama adalah bulughu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal unsa. Seseorang laki-laki ataupun perempuan yang telah mencapai usia 15 tahun. Setelah mencapai usia 15 tahun qamariyah. Jadi patokannya bukan tahun syamsiah, bukan tahun masehi, tapi hijriyah, 15 tahun hijriyah. Nah, ini dimulai sejak lahir. Lahirnya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Setelah lewat 15 tahun qamariyah atau hijriyah, maka di situ dia sudah balik. Meskipun dia tidak haid, meskipun dia tidak mimpi atau mengeluarkan mani. Nah, memang ini tanda-tanda ini, tanda yang pertama ini mencapai usia 15 tahun adalah bagi mereka yang tidak haid, bagi mereka yang tidak mengeluarkan mani, baik mimpi ataupun non mimpi gitu. Tapi kalau bagi mereka yang mengeluarkan mani atau bagi mereka yang haid, maka ini patokannya adalah tadi haid atau mimpi seperti itu ya. Nah, jadi tadi 15 tahun bagi yang tidak haid atau mimpi. Kemudian yang kedua adalah al-ihtilam, mengeluarkan mani fil dzakari wal unsa litis aisinin, setelah usia 9 tahun. Jadi kalau udah 9 tahun ke atas, ya 9 tahun kok ternyata dia haid, ternyata dia mengeluarkan mani ya, baik melalui mimpi ataupun tidak ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka di situ sudah balik ya. Itu awal dia mencapai usia balik ya, makanya untuk anak-anak itu dilihat kehidupannya ya. Jangan sampai anak-anak itu usia 9 tahun ke atas lepas dari perhatian kita ya, apalagi di zaman sekarang ya, kadang-kadang pergaulan tontonan dan sebagainya membuat mereka itu lebih cepat balik di usia normalnya. Apalagi kalau perempuan itu kan biasanya kalau subur, maksudnya bongsor lah, itu biasanya lebih cepat haidnya. Kadang-kadang usia 10 tahun sudah haid. Ini harus perhatian dari orang tuanya, meskipun kadang-kadang belum terlalu bisa menjaga dirinya, maksudnya belum bisa mandiri, ya ini harus jadi perhatian orang tua, haid atau tidak. Kalau usianya sudah 9 tahun ke atas, maksudnya kalau dia haid atau dia mimpi, maka itu sudah dikategorikan balik seperti itu. Begitu juga yang ketiga, ini masalah haid ya. Jadi yang kedua, yang ketiga langsung saya bahas. Yang kedua mimpi atau mengeluarkan mani, yang ketiga haid, usianya sama, usia 9 tahun ke komarnya. Jadi 3 alamat balik. Yang pertama adalah
usia 15 tahun bagi yang tidak haid atau tidak mengeluarkan mani. Yang kedua adalah mengeluarkan mani di usia 9 tahun baik mimpi ataupun tidak. Yang ketiga adalah haid. Kemudian misalnya di bawah itu Pak Ustadz gimana? Di bawah 9 tahun maka tidak dikategorikan balik ya. Usia 8 tahun atau usia 7 tahun kok keluar darah bagi perempuan misalnya, maka itu tidak dikategorikan haid. Atau misalnya ternyata sampai mimpi mengeluarkan mani, itu juga belum dikategorikan balik, maaf ya, belum dikategorikan balik. Kemudian syarat wajibnya sholat yang ketiga, tadi yang kedua balik, yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini adalah tamyiz, normal, sehat akalnya. Jadi kalau misalnya bagi orang yang gila, yang tidak normal akalnya, maka tidak ada kewajiban sholat meskipun sampai usia tua. Alal majnun, kemudian mugma alaih, atau posisinya dia tidak gila Pak, tapi memang lagi hilang akal ya. Lagi hilang akal misalnya seperti orang yang ayan gitu ya, ayan. Atau misalnya koma lah. Koma itu mungkin bisa dikategorikan juga karena memang lagi tidak berakal seperti itu, lagi tidak dalam keadaan sadar. Maka yang demikian ketika dia melewati waktu sholat maka tidak wajib dia sholat seperti itu. Tapi bagi yang ayan kalau nggak salah bukan yang ayan ya. Kalau yang koma yang saya lupa ini masalah ini, apakah dia wajib qadha nantinya atau tidak saya lupa. Yang jelas kalau orang gila kemudian orang yang ayan maka tidak ada kewajiban qadha. Misalnya kok ayan waktu sholat maghrib, ayannya lama sampai habis waktu maghrib. Atau misalnya dia gila, orang gila itu kan kadang-kadang ada yang kambuh-kambuhan. Pas waktu sehat ya sehat, waktu gila gila. Ternyata gila di waktu sholat, sebelum waktu sholat sampai habis waktu sholat. Kemudian dia sembuh maka tidak wajib qadha. Tapi kalau yang koma tadi, ini saya lupa. Insya Allah kita bahas lagi minggu depan. Apakah dia wajib qadha nantinya ketika dia sehat atau tidak? Kemudian yang keempat, syarat wajib sholat yang keempat adalah at-taharatu 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Fala tajibu 'alaihima. Maka kalau misalnya orang yang dalam kondisi haid atau kondisi nifas tidak ada kewajiban sama sekali dan juga tidak ada kewajiban qadha. Tapi sebaiknya bagi orang yang haid, orang yang nifas, ya ibu-ibu khususnya, diniatkan. Ada niat kalau misalnya saya suci, insya Allah saya pasti sholat. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala. Nah, kalau kita lihat satu hadis, ya, para sahabat itu pergi berperang. Kemudian kata Nabi SAW, di Madinah ada orang-orang yang tidak bisa mengikuti perang, tapi mendapatkan pahala jihad, mendapatkan pahala kalian berjalan di lembing-lembing, di tebing-tebing, di peperangan, pokoknya melakukan apapun aktivitas dalam peperangan, dalam jihad, itu mereka mendapatkan pahala juga. Kenapa? Karena mereka uzur, tidak bisa melakukan jihad karena uzur. Nah ini juga sama, orang yang haid, orang yang nifas ini uzur, tidak mengerjakan sholat karena uzur. Tapi niatnya harus dihadirkan supaya dapat pahala. Walaupun kalau misalnya nggak niat ya nggak masalah. Cuman kalau pengen dapat pahala, hadirkanlah niat. Kalau saya suci, saya akan mengerjakan sholat bagaimana orang-orang lain. Nah itu syarat wajib yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah. Nah sehingga kalau dalam di daerah-daerah yang jauh dari Islam, jauh dari para dai, jauh dari para ulama, dan belum sampai perintah sholat kepada mereka, atau sampai kalau misalnya ada syariat Islam, misalnya mereka sudah masuk Islam, ada syariat Islam memerintahkan sholat, tapi ilmunya mereka belum tahu sama sekali. Piye sholat, gerakannya, sholat itu gimana, apa ada gerakan-gerakan tertentu, bacaan-bacaan tertentu, mereka sama sekali tidak tahu ya, karena memang tidak ada ulama di sana, jauh dari ulama ya. Dan memang orang yang dakwah ke sana hanya mendakwahkan tauhid saja, yang penting pokoknya sudah Islam, karena memang tidak ada waktu, mungkin akhirnya belum sempat mengajarkan sholat, maka tidak ada kewajiban sholat ya. Jadi makanya penting dakwah ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Kalau kita lihat itu seperti orang-orang Jawa gitu, jemaah-jemaah tabligh, itu mereka dakwah itu ke pelosok-pelosok luar biasa, sampai ke tepi-tepi gunung, daerah-daerah yang curam, ke padang-padang pasir. Sampai di Eropa itu kalau kita lihat
video-video kemarin teman saya itu ada yang ke Eropa kalau nggak salah ke London atau mana, itu di masjid yang ngisi itu ya jamaah tabligh, orang-orang jauh lah itu meramaikan masjid supaya orang-orang Islam di sana itu masuk ke dalam masjid. Jadi sehingga dakwah yang sampai kepada mereka itu menyebabkan mereka wajib sholat. Tapi kalau enggak, ya udah. Terus gimana kalau Ustaz misalnya ada di pelosok-pelosok saya yang sama sekali enggak mengenal Islam? Nah itu nanti ketika mereka mati nanti dikembalikan urusannya kepada Allah. Ada yang mengatakan mereka itu nanti jadi pelayan-pelayan di surga, bukan menikmati surga tapi jadi pelayan saja. Ada juga yang mengatakan nanti mereka diuji di surga, di akhirat nanti diuji keimanannya dan sebagainya. Itu banyak pembahasannya, tapi bukan ranah fikih. Itu ya. Jadi yang kelima harus sampainya dakwah. Kalau memang ternyata nggak sampai dakwah kepada mereka, maka mereka tidak ada kewajiban sholat. Kemudian yang terakhir adalah salamatul hawasi, selamatnya organ panca indera, khususnya penglihatan dan pendengaran. Maka bagi mereka yang diciptakan atau tercipta dalam kondisi buta, dalam kondisi tuli, meskipun dia bisa bicara, itu tidak ada kewajiban sholat. Sebab mereka tidak bisa memahami. Kalau sudah buta tuli, gimana cara memahaminya? Kalau dia hanya tuli saja, mungkin dia masih bisa mengikut-ngikut ya, sebisanya. Tapi kalau misalnya sudah tuli ya sudah buta, maka tidak ada informasi yang bisa dia terima, sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan sholat. Jadi itu ada 6 syarat-syarat wajibnya seorang mengerjakan sholat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, kemudian yang ketiga orang itu berakal, normal, sehat akalnya, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian yang kelima sampainya dakwah kepada mereka, yang keenam adalah selamatnya panca indera khususnya penglihatan dan pendengaran. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan ini yang perlu kita bahas. Pertama adalah ketika seseorang itu dalam posisi haid ya, dalam posisi haid berarti kan dia tidak wajib sholat. Ternyata posisi haid itu habis, maksudnya suci ya, ketika masih ada sisa waktu sholat. Nah itu gimana ya? Masih ada sedikit waktu sholat ya, meskipun hanya seukuran takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram itu kira-kira berapa? Sedikit sekali ya, mungkin hanya 1 menit lah ya, atau 1 rakaat lah gampangnya. Kalau takbiratul ihram kan Allahu Akbar itu saja ya, paling beberapa detik, nggak sampai 1 menit ya. Kalau misalnya masih ada waktu walaupun sedikit saja ya, masih bisa takbiratul ihram di situ, maka di situ wajib diqadha. Jadi berarti belum habis. Jadi bagi ibu-ibu khususnya ya, yang belum habis masa haidnya, itu sering-sering diperiksa, dicek. Kalau kita bahas masalah haid itu, kalau misalnya sudah di akhir-akhir itu sering dicek pakai kapas ya, dicek apakah sudah suci atau belum. Kalau ternyata sudah suci, terus masih ada waktu walaupun sedikit seukuran takbiratul ihram tadi, maka di situ sholatnya harus diqadha. Karena kalau misalnya sholat di situ nggak mungkin sempurna, tapi tetap harus diqadha. Kemudian kalau misalnya sholatnya itu adalah sholat jamaah, maksudnya sholat pada waktu jamaah, misalnya gini Pak, Bu, haid selesai waktu asar. Asar ini adalah sholat yang seandainya di perjalanan, itu bisa diqadha dengan waktu zuhur. Maka ketika orang itu suci di waktu asar, zuhurnya juga harus diqadha. Ini yang jarang perempuan tahu. Kalau non pesantren biasanya belum tahu. Saya pun belum lama tahunya Pak di pondok. Setelah pembahasan yang agak tinggi, kelas-kelas agak atas, itu baru tahu ternyata kalau wanita haid suci di waktu asar atau suci di waktu isya, itu wajib diqadha juga, bukan wajib juga diqadha waktu maghribnya atau waktu zuhurnya. Jadi bukan cuma asarnya saja dikerjakan, bukan hanya isyanya saja dikerjakan, tapi maghribnya juga harus diqadha. Nah ini masalah ketika posisinya dia lagi haid, berarti kan tidak wajib sholat, kemudian ternyata habis
atau suci di waktu sholat seperti itu. Kalau sudah selesai waktu sholatnya, misalnya kayak subuh lah ya, ternyata pas waktu subuh, bangun subuh sampai terbit masih haid, kemudian setelah waktu duha suci, ya sudah nggak ada kewajiban qadha sama sekali karena sudah habis waktu sholatnya seperti itu. Kemudian masalah lagi ketika ada udzur, maksudnya gini contohnya, ketika waktu sholat zuhur misalnya, biasanya kan ya kadang-kadang namanya orang di rumah, ibu-ibu khususnya, ini kan nggak mesti langsung sholat, ngurusin rumah tangga dulu, diselesaikan dulu baru sholat. Ternyata sebelum mengerjakan sholat tiba-tiba haid, belum sempat sholat kok sudah haid, gimana? Berarti dia menunda sholat. Maka dalam kondisi seperti itu, nanti setelah dia suci, sholat yang tertunda tadi, misalnya zuhur, itu harus diqadha. Jadi diingat-ingat. Makanya perempuan haid itu orang yang harus benar-benar teliti urusan masalah darah, kapan keluarnya, kapan berhentinya, itu harus teliti sekali karena ini berkaitan dengan sholat. Karena sholat itu kan waktunya memanjang ya, waktunya luas. Bahkan hampir semua waktu yang kita lewati itu ada waktu sholatnya. Waktu asar sampai terbenam, ya kan? Waktu isya sampai subuh, panjang sekali waktunya. Sehingga harus teliti. Barangkali dalam waktu itu posisi kita ini sudah suci, atau misalnya yang seharusnya kita sholat masih terus kita tunda, kemudian ternyata haid. Nah itu gimana? Itu tetap wajib diqadha seperti itu. Ya, ini hukum mudahnya saja. Kalau dirincikan sulit Pak. Ini tak sampaikan yang gampang-gampangnya saja. Itu ya. Nah, jadi khususnya yang paling berlaku ini haid, masalah haid. Kalau masalah gila dan sebagainya ini kan jarang lah ya, jarang. Meskipun mungkin terjadi, tapi kasus ini sangat kecil seperti itu. Tapi kalau masalah haid ini sering terjadi. Jadi kalau misalnya ternyata kok dalam keadaan suci kita tunda sholatnya, kemudian ternyata haid posisinya belum sempat sholat, maka sholat yang itu nanti kita qadha ketika sudah suci. Atau misalnya posisinya masih haid kemudian suci, walaupun waktu sholat itu masih ada sedikit sekali, maka itu pun tetap harus diqadha seperti itu setelah mandi, setelah mandi besar. Nah ini mungkinlah pembahasan yang berkaitan dengan syarat-syarat wajibnya sholat. Ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak kita sudah ya. Ini misalnya ada pembahasan mungkin yang agak kurang paham, ya itu nanti bisa disetel itu di YouTube-nya. Di YouTube itu tujuannya Mas Aldi ini ya, merekam itu tujuannya adalah untuk dokumentasi yang pertama. Yang kedua, mungkin ada pembahasan yang agak kurang kita pahami, bisa kita ulangi lagi seperti itu. Kadang-kadang kalau mau nanya itu kan ya kadang ya ada perasaan malu, sungkan dan sebagainya. Jadi kalau kita buka lagi pembahasannya yang masih hangat dan seperti itu, mungkin kita lupa, itu bisa lebih mengenal. Bagi orang yang belum tahu channelnya, itu ada Masjid At-Taqwa di YouTube, bisa dilihat. Yang mana tujuannya ya tadi, pertama dokumentasi, yang kedua mungkin kalau kita ya ada pembahasan yang kita tidak begitu paham atau kita lupa, bisa kita lihat kembali. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولأساتذتنا ومعلمين ولتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ممن معصوما اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصدقة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق والطغيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله موفق لكم الطريق وتقبل كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sarapan